Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mausufi bisifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, untuk menambah ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidak hanya semata-mata berkepentingan di dalam urusan-urusan duniawiyah belaka. Akan tetapi urusan yang berhubungan dengan akhirat, urusan yang berhubungan dengan ukhrawiyah adalah lebih dominan dan lebih penting. Kehidupan di dunia hanya terbatas oleh usia. Kehidupan di dunia hanya terbatas oleh waktu maupun masa. Suatu saat kita akan kembali kepada alam yang tiada batas oleh usia, kepada alam yang tiada batas oleh waktu maupun masa. Semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia akan kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan di dunia bisa kita peroleh dengan keuletan kita bekerja dan berusaha, dan hasilnya pun dapat kita nikmati manakala kita masih hidup, baik berupa materi, kebendaan, maupun yang hanya bisa dirasakan oleh perasaan-perasaan batin. Sebaliknya kehidupan di akhirat tidak nampak sekarang, akan tetapi bisa kita gapai dengan mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah, dengan melaksanakan sholat yang khusyuk dan menjauhi segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang maupun sempit, marilah kita senantiasa berkewajiban untuk meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam keadaan PSBB kemarin kurang lebih 2 bulan, meskipun dalam keadaan karantina, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesabaran dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui bahwa kesabaran dan ketakwaan itu adalah modal utama untuk menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa pasti akan aku beri jalan keluar atau solusi dari segala problematika yang ada, termasuk pandemi COVID-19 pada saat ini. Mana buktinya? Allah berfirman, panjenengan bika Quran surat At-Tolak ayat 2, ayat 4, ayat 5, sudah jelas Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya akan aku keluarkan dari segala problematika yang ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah segala urusan-urusannya. Disambung dengan ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala-pahalanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, kesabaran itu setiap hari marilah kita sirami, marilah kita pupuk. Mengapa demikian? Karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih-kekasihnya Allah, para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah, mereka menghadapi beberapa rintangan, cobaan, hambatan yang sangat besar sekali ketika mensyiarkan ajaran agama Islam. Karena bermodal dengan kesabaran yang kuat, beliau-beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang pertama, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau ini dikarantina di perutnya ikan paus beberapa hari, beberapa minggu. Doa yang dipanjatkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang menganiaya. Setiap hari dibaca, akhirnya Allah Maha mendengar segala doanya. Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus. Apa yang terjadi? Semua umatnya bertobat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkahnya karantina. Yang kedua,
Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau dikarantina di penjara beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Apa yang terjadi? Ketika dibebaskan dari penjara, beliau diangkat menjadi orang yang mulia. Apa kemuliaan yang diperoleh Nabi Yusuf? Yang pertama, diangkat menjadi nabi. Yang kedua, diangkat menjadi raja. Berkahnya karantina. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari. Kemudian beliau mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi semua semesta alam ini. Bercermin dari peristiwa-peristiwa di atas, marilah kita senantiasa meningkatkan kesabaran. Pada waktu adanya pandemi COVID-19 seperti ini, minta perlindungan dan pertolongan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti setelah pandemi COVID-19 ini diangkat dari negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya umumnya di seluruh dunia ini, panjenengan menjadi orang yang mulia baik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.